Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Dia akan mengujinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam hidup ini, kita tidak lahir untuk dilayani oleh kenyamanan. Kita lahir ke dunia bukan sebagai penikmat, tapi sebagai pejalan. Dan jalan yang kita tapaki bukan jalan taman yang dihiasi bangga-bangga keberuntungan, tapi jalan sunyi yang terkadang berduri, menanjak, dan membuat kaki kita berdarah. Apakah kau pernah merasa sendiri, padahal engkau telah berdoa setiap malam? Pernahkah engkau merasa diabaikan oleh semesta, padahal kau telah memberi sabak-beknya ikhtiar? Jika iya, maka sesungguhnya engkau sedang berada di tengah pilukan nia yang paling erat. Ujian bukanlah bentuk murka. Ujian adalah tanda cinta. Tapi cinta dari Allah bukan seperti cinta manusia. Cinta dari Allah tak datang dengan pelukan hangat dan pujian lembut. Ia datang dengan cobaan yang mengguncang. Ia datang dengan luka yang mendalam, yang justru memperlihatkan kekuatanmu yang paling tersembunyi. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menulis, Allah menguji hambanya dengan penderitaan agar Dia dapat mengangkatnya ke derajat yang lebih tinggi, yang tidak dapat dicapai dengan amal ibadah biasa. Disinilah banyak jiwa keliru. Mereka menyangka bahwa jika Allah mencintai, maka hidup akan lapang. Padahal justru karena cintanya kita diuji. Karena Allah ingin mencetak jiwa yang kuat, jiwa yang lapang, jiwa yang sanggup menjadi wakil nia di bumi ini. Jiwa seperti itu tidak dilahirkan dalam pesta, tapi ditempa dalam kehancuran. Ingatlah, wahai jiwa yang sedang terluka, batu-batu yang paling keras hanya bisa membentuk mata permata jika ia dihantam, dipahat, dan diasah. Begitu pula dirimu. Ujian bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menampakkan wajah asli dari jiwamu, wajah yang penuh cahaya, yang selama ini tersembunyi di balik debu ketenangan. Imam Al-Ghazali berkata, manusia sering tidak menyadari bahwa setiap air mata yang ia teteskan dalam kesabaran adalah benih dari taman yang akan ia nikmati di akhirat. Bukankah engkau pernah berdoa, ya Allah, kuatkan aku? Maka datanglah musibah untuk melatih kekuatanmu. Bukankah engkau pernah berkata, ya Allah, dekatkan aku denganmu? Maka Allah menjauhkan segala kesenangan dunia agar kau hanya bergantung padanya. Itulah cinta. Cinta yang sejati tidak memanjakan. Cinta sejati mendidik, meninggikan, menguatkan. Kita hidup di zaman yang bising. Segalanya ingin cepat, ingin nyaman, ingin langsung terlihat hasilnya. Tapi Islam bukan tentang hasil. Islam adalah tentang bagaimana engkau tetap kuat, bahkan ketika langit terasa diam. Inilah hakikat stoisisme dalam Islam. Tapi bukan stoisisme Yunani yang memadamkan emosi secara beku, melainkan keteguhan batin yang tumbuh dari rasa percaya bahwa segala penderitaan adalah cara Allah membentukmu. Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, janganlah engkau bersedih karena musibah, karena sesungguhnya ia adalah wujud dari kelembutan nia yang tersembunyi. Di balik badai ada pelabuhan, di balik tangis ada kebangkitan. Kita adalah hamba, dan seorang hamba tidak punya hak untuk mempertanyakan takdir Tuhannya. Yang bisa kita lakukan hanya satu, berserah, tapi bukan berserah yang lemah, berserah yang kokoh.
yang tenang dalam badai, yang tidak guncang saat dunia bergetar. Jangan kira air matamu sia-sia. Setiap tetesnya tercatat, setiap luka hatimu disaksikan oleh langit. Dan setiap kali engkau berkata dalam batin, "Aku tak sanggup lagi," Allah berkata, "Aku bersamamu." Ujian adalah tanda bahwa kau masih berada dalam bimbingan. Justru ketika hidupmu tanpa cobaan, barulah engkau perlu khawatir. Karena bisa jadi Allah sedang tidak menengokmu. Abu Hamid Al-Ghazali berkata, Allah tidak menginginkan kehancuranmu. Ia hanya ingin membersihkan jiwamu dari segala yang tidak pantas menujunya. Pernahkah engkau bertanya, mengapa doa-doamu terasa seperti dilempar ke langit yang tertutup? Mengapa engkau merasa seakan Allah menjauh, padahal engkau sedang sujud di hadapannya? Itulah cara Allah menyapamu dengan diam. Itulah caranya memurnikan niatmu agar engkau beribadah bukan untuk dunia, tapi semata karena Dia. Ujian bukanlah kutukan. Ia adalah detoks bagi hati yang mulai keruh oleh cinta dunia. Ia adalah alat bedah ilahiyah yang memisahkan keikhlasan dari pamrih. Lihatlah orang-orang terdahulu, para nabi, para wali, para ulama. Mereka bukan orang yang hidup dalam kenikmatan duniawi. Justru mereka adalah yang paling menderita. Nabi Ayub alaihissalam adalah manusia yang dicintai Allah. Tapi apa yang Allah beri padanya? Penyakit yang menggerogoti tubuhnya, kehilangan seluruh harta dan anak-anaknya. Namun ia tetap berkata, "Aku telah ditimpa musibah, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara para penyayang." Quran Surah Al-Anbiya ayat 83. Tidak ada keluh, tidak ada tanya, hanya pasrah dan sabar yang suci. Begitulah orang-orang besar. Mereka tidak melarikan diri dari luka. Mereka menenggaknya seperti obat pahit, karena mereka tahu yang pahit itulah yang menyembuhkan. Kita hidup di masa yang dangkal. Sedikit luka, langsung putus asa. Sedikit rintangan, langsung menyalahkan takdir. Padahal Allah tidak pernah menjanjikan jalan yang mulus. Yang Ia janjikan hanyalah, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 6. Perhatikan ayat itu. Allah tidak berkata setelah kesulitan, tapi bersama kesulitan. Artinya, di dalam luka itu sudah tertanam benih kebangkitanmu. Ada satu hakikat yang perlu kita camkan dalam-dalam. Semakin besar tanggung jawab yang ingin diberikan Allah kepadamu, semakin keras Ia akan mengujimu. Jiwa yang belum ditempa tak bisa membawa beban umat. Hati yang belum disucikan tak bisa menjadi penerang bagi yang lain. Setiap kesulitan adalah pintu yang hanya bisa dibuka oleh orang-orang yang sabar. Dan di balik pintu itu ada cinta yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Ibnu Arabi, engkau tidak sedang dihukum, engkau sedang dipersiapkan. Apa yang kau anggap kehancuran sebenarnya adalah tahap penghapusan. Allah sedang menghapus bagian-bagian dari dirimu yang tak layak naik ke level berikutnya. Pernahkah engkau bertanya dalam hati, kenapa aku, ya Allah? Apa salahku? Apa engkau tidak mendengarku? Dan hati kecilmu berbisik, mungkin karena aku tak layak dicintai. Dengarkan baik-baik. Justru karena kau layak dicintai, maka kau diuji. Allah tidak menguji orang yang Ia benci. Ia membiarkan mereka larut dalam dunia hingga jatuh tanpa sadar. Tapi engkau Dia tarik dengan ujian agar kau bangkit
agar kau kembali. Ujian itu seperti kobaran api, tapi bukan untuk membakar, melainkan untuk melebur, agar kau menjadi emas murni yang tak bisa dipalsukan. Siapa yang menundukkan nafsunya, maka ia akan melihat cahaya. Tapi siapa yang membiarkannya mengamuk, maka ia akan buta dalam terang. Imam Al-Junaid. Kita tidak hanya diuji oleh peristiwa luar, kita juga diuji oleh apa yang bergemuruh di dalam dada. Kemarahan, kekecewaan, hasrat untuk mengutuk takdir, hasrat untuk melawan kehendak Allah dengan pemberontakan dayam-dayam dalam hati. Inilah musuh sejati dalam ujian emosi yang tidak terkendali. Ujian dari luar mungkin tak bisa kau pilih, tapi reaksi batinmu, itulah wilayah kehendakmu yang sejati. Disinilah letak kemuliaan seorang hamba, bukan pada apakah ia senang atau susah, tapi pada apakah ia bisa tetap tenang dalam susah dan tidak sombong dalam senang. Sesungguhnya kemarahan dan kesedihan adalah dua lubang yang akan menelan seluruh akal jika tidak dikendalikan. Imam Ghazali, betapa banyak orang yang jatuh bukan karena musibah, tapi karena cara ia memaknainya. Ia marah, lalu mengutuk langit. Ia kecewa, lalu menolak beribadah. Ia gagal, lalu menyalahkan Tuhan. Padahal ujian datang untuk menyaring, bukan untuk menghancurkan. Dan hanya mereka yang menguasai jiwanya yang bisa lolos dari penyaringan ini. Saat ujian datang, kita sering berkata, ini tidak adil. Kenapa aku harus melewatinya? Orang lain hidup bahagia, aku penuh derita. Padahal kita lupa, keadilan Allah bukan seperti keadilan manusia. Allah tidak mengukur hidup dengan berapa banyak tawa yang kau miliki, tapi dengan seberapa kuat imanmu bertahan di tengah luka. Setiap penderitaan yang ditahan dalam sabar adalah batu loncatan menuju derajat yang lebih tinggi. Dan setiap emosi yang ditundukkan karena Allah adalah lampu penerang di jalan yang gelap. Ibnu Qayyim. Maka tugas kita bukan mengusir ujian. Tugas kita adalah menundukkan amarah, mengeringkan air mata, dan berdiri tegak. Bahkan ketika dada terasa patah, itulah kekuatan sejati. Bukan kekuatan untuk mengubah dunia, tapi kekuatan untuk menundukkan diri sendiri di hadapan kehendaknya. Apakah engkau tahu apa yang membuat para nabi mulia? Bukan karena mereka tidak punya rasa sakit, tapi karena mereka tidak membiarkan rasa sakit itu menguasai mereka. Nabi Muhammad, manusia paling dicintai oleh Allah. Ia kehilangan orang-orang yang dicintainya. Ia difitnah, dicaci, diusir, dilempari batu. Tapi ia tidak pernah berkata, "Kenapa aku?" Ia hanya berkata, "Jika engkau tidak murka padaku, maka aku tidak peduli." Marah adalah bahan bakar, tapi dalam tangan orang bijak, ia menjadi tenaga untuk sabar. Sedih adalah air, tapi dalam hati orang yang suci, ia menjadi sungai yang menyirami iman. Ujian adalah kesempatan untuk mengenal dirimu yang sejati. Ketika engkau bisa mengontrol amarahmu, menahan keluhanmu, dan tetap bersyukur walau pahit, maka saat itu langit mencatatmu sebagai hamba yang menang. Allah tidak melihat hasil akhir kita, tapi melihat seberapa keras kita berjuang di dalam diam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Inilah jalan panjang jiwa, jalan orang-orang yang tangguh, jalan para pecinta Allah sejati yang tidak mencari dunia, tapi
mencari ridanya meskipun harus berdarah-darah. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang setelah mereka yang paling menyerupai. Hadits riwayat Tirmizi. Ada pertanyaan yang sering muncul dari jiwa-jiwa yang lelah. Mengapa aku semakin dekat dengan Allah, justru semakin berat ujianku? Bukankah seharusnya hidup menjadi lebih mudah? Jika aku sudah bertobat, mengapa setelah salatku khusyuk, justru badai datang tak kunjung usai? Itulah logika cinta ilahi yang tidak bisa dipahami oleh akal manusia biasa. Allah tidak mencintai dengan memanjakan. Allah mencintai dengan menempamu hingga jiwamu bersinar tanpa celah. Semakin engkau dekat dengannya, semakin besar amanah yang ingin Ia titipkan padamu. Dan semakin besar amanah itu, semakin keras tempaan yang harus kau hadapi. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia akan menutup semua pintu kenyamanan darinya. Karena dalam kehilangan, Ia akan kembali. Dan dalam kegelapan, Ia akan mengenal cahaya. Imam Ibnu Al-Qayyim. Kau pernah menangis dalam sujud yang panjang. Kau pernah duduk sendiri, menyembunyikan air mata agar tak terlihat lemah di depan manusia. Dan kau bertanya dalam batin, mengapa semua ini terus terjadi padaku? Ketahuilah, itu bukan karena Allah membencimu, tapi karena engkau sedang diangkat derajatnya. Engkau sedang dibentuk menjadi sesuatu yang belum pernah kau bayangkan. Lihatlah Nabi Musa alaihi salam. Ketika ia berdiri di tepi laut, di belakangnya pasukan Firaun, di depannya air yang luas, kaumnya berkata dengan panik, "Kita akan binasa." Tapi Musa menjawab dengan keyakinan penuh, "Sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 62. Lalu laut pun terbelah. Karena keyakinan seperti itulah yang hanya lahir dari jiwa yang telah ditempa dalam ketakutan dan kesabaran. Aku tidak menyembah Allah karena takut neraka atau mengharap surga, tapi karena aku telah merasakan cintanya dan aku tak mampu berpaling lagi. Rabi'ah Al-Adawiyah. Cinta seperti ini bukan cinta yang lahir dari kemudahan, tapi cinta yang tumbuh dari rasa sakit yang diterima tanpa protes, dari luka yang tidak dikeluhkan, karena tahu semua itu adalah surat cinta dari langit. Maka ketika engkau merasa hidupmu semakin sulit setelah mendekat pada Allah, itu bukan kesalahan jalan. Itu adalah bukti bahwa engkau berada di jalan yang benar. Ujian yang berat adalah kalung kehormatan yang dipakai oleh para pecintanya. Ia tidak bisa dibeli. Ia hanya bisa ditanggung oleh mereka yang telah menyerahkan jiwanya secara utuh kepadanya. Setiap kesabaran yang benar adalah tangga menuju kedekatan, dan tidak ada kedekatan yang lebih tinggi selain merasa cukup hanya dengan Allah. Kutipan dari Imam Al-Ghazali. Mungkin hari ini engkau tidak punya apa-apa. Mungkin engkau telah kehilangan orang yang paling engkau cintai. Mungkin engkau hidup dengan luka yang tak bisa dibagikan. Tapi lihatlah, engkau masih bertahan, masih syalat, masih berzikir, masih menyebut nama Allah di antara sesak nafasmu. Itulah bukti kekuatanmu. Itulah bukti bahwa engkau sedang dipeluk oleh cintanya. Meski engkau merasa sepi, ingatlah, langit yang mendung bukan tanda bahwa matahari hilang. Ia hanya bersembunyi, menunggumu tetap percaya. Begitu pula kasih sayang Allah. Kadang ia tampak gelap, tapi itu hanya untuk menguatkan pandangan batinmu. Dan siapa yang mampu bertahan
dalam gelap, akan melihat cahaya dengan mata yang lebih tajam dari sebelumnya. Jika engkau tidak menemukan keadilan di bumi, maka yakinlah bahwa langit sedang menyusunnya untukmu dengan cara yang lebih suci. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di dunia ini keadilan seringkali terlihat kabur. Yang jujur tertindas, yang tulus dikhianati, yang ikhlas ditinggalkan, sementara yang culas tertawa, yang zalim berkuasa. Dan di titik itulah banyak jiwa yang goyah, bertanya dalam kelamnya hati, kalau Allah Maha Adil, mengapa dunia seperti ini? Di mana letak keadilan jika orang-orang baik justru paling banyak diuji? Inilah perbedaan antara keadilan dunia dan keadilan langit. Keadilan dunia menuntut balasan instan, tapi keadilan langit menuntut kesabaran jiwa. Allah tidak tergesa-gesa membalas, karena Ia ingin kita tumbuh. Dan dalam penderitaan yang tidak segera ditegakkan keadilannya, ada proses pembentukan energi spiritual. Jika engkau mampu bersabar atas ketidakadilan dunia, maka Allah akan mengajarkanmu keikhlasan yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Hasan Al-Basri, lihat sekelilingmu. Berapa banyak orang baik yang hidup dalam kesulitan? Berapa banyak orang sabar yang justru dihantam musibah bertubi-tubi? Tapi justru dari sanalah mereka memancarkan cahaya, karena jiwa yang tidak hancur saat dihancurkan adalah jiwa yang telah menemukan bentuk keabadian dalam keteguhan. Ya Allah, aku tahu Engkau melihat, tapi mengapa Engkau diam? Ya Allah, aku tahu Engkau Maha Adil, tapi mengapa aku terus terinjak? Dan langit menjawab dalam sunyi, karena aku ingin kau berdiri, bukan untuk dunia, tapi untukku. Karena aku ingin keikhlasanmu tumbuh, bukan dari hadiah, tapi dari luka. Penderitaan adalah api yang membakar nafsu, dan dari abu itulah muncul cahaya keikhlasan. Imam Al-Ghazali, tahukah engkau bahwa rasa sakit yang kau alami hari ini bisa menjadi bahan bakar zikirmu, menjadi pelindungmu dari kesombongan, menjadi alasan mengapa Allah begitu dekat padamu. Penderitaan yang kau tahan hari ini adalah penjaga dari kemunafikan, adalah penapis dari dosa masa lalu, adalah jembatan untuk memanggil cinta Allah yang paling jujur. Jangan bersedih jika Allah menunda apa yang engkau harapkan, karena Dia ingin mengajarimu bahwa meminta kepadanya lebih mulia dari mendapat jawaban. Ibnu Athaillah As-Sakandari, maka bangkitlah wahai jiwa yang sedang terluka, karena air matamu tidak sia-sia. Langkah kakimu yang tertatih tetap dicatat, dan setiap keheningan malam yang kau isi dengan doa menjadi suara paling nyaring di langit. Engkau tidak sendiri. Engkau sedang dikelilingi oleh rahmat, meski matamu hanya melihat gelap. Setiap ketidakadilan dunia adalah panggilan untuk lebih dekat kepada keadilan Allah. Setiap luka yang tidak disembuhkan manusia adalah celah agar Allah sendiri yang turun dan memeluk hatimu. Karena Allah tahu ada kekuatan dalam dirimu yang belum kau sadari, dan untuk menyadarinya, engkau harus terluka. Jika bukan karena ujian, tidak ada jiwa yang naik derajat. Jika bukan karena luka, tidak ada hati yang mengerti makna takwa. Abdullah Ibnu Mubarak. Mari kita renungi perlahan, apa sebenarnya tujuan dari semua ini? Mengapa hidup begitu penuh luka? Mengapa kita yang terus berdoa justru yang paling sering jatuh? Mengapa kita yang mencintai Allah justru yang paling banyak kehilangan? Jawabannya, karena kita dicintai. Ya,
sesederhana dan setajam itu. Allah tidak menguji orang yang tidak Ia pedulikan. Allah tidak menampar jiwa yang tidak akan bangkit. Allah tidak melukai hati yang kosong, tapi Dia hanya mengguncang hati yang akan ditinggikan. Dengarlah baik-baik. Jika hidupmu saat ini berada dalam badai, jika malam terasa terlalu panjang, jika doa-doamu seakan tidak mendapat jawaban, jika hatimu mulai ragu, itulah tanda bahwa engkau sedang sangat dekat dengan perubahan besar. Bukan perubahan dunia luar, tapi perubahan jiwa, dari jiwa yang menggantungkan pada dunia menjadi jiwa yang menggantungkan hanya pada Allah. Aku tidak meminta pada Allah agar mengangkat derajatku, tapi aku meminta agar diberi ujian, karena dari situ aku akan tahu apakah aku dicintainya. Abu Yazid Al-Bustami, itulah hati para pecinta. Mereka tidak mencari surga yang indah. Mereka mencari tanda bahwa Allah masih melihat mereka. Dan tanda itu bukan dalam emas, bukan dalam keberuntungan, tapi dalam ujian, dalam air mata, dalam luka yang membuat mereka berlutut lebih dalam dan berserah lebih utuh. Lalu sekarang, perhatikan dirimu. Sudah sejauh apa engkau bertahan? Berapa malam yang telah kau lewati dalam doa? Berapa luka yang telah kau terima dalam diam? Ketahuilah, semua itu bukan kegagalan, tapi penanda bahwa engkau telah dipilih. Dipilih untuk tugas yang tak bisa dipikul oleh sembarang manusia. Dipilih untuk berjalan di jalan sunyi, jalan para kekasihnya, jalan mereka yang menghapus air mata orang lain, meski matanya sendiri basah. Umar bin Khattab, jika engkau bersabar dalam penderitaan, maka engkau telah menang sebelum kemenangan itu datang. Wahai jiwa yang bersabar, jangan berhenti, jangan menyerah, jangan remehkan air matamu, jangan anggap kecil doa-doamu yang kau bisikan saat dunia terlelap. Allah melihat, Allah mendengar, dan Allah menulis semuanya dengan tinta cinta yang tak terlihat oleh manusia. Maka tetaplah berdiri meski gemetar, tetaplah berjalan meski langkahmu lambat, tetaplah berdoa meski hatimu perih, karena kelak engkau akan mengerti bahwa setiap luka itu adalah jembatan menuju cahaya, dan setiap jembatan itu dibangun oleh tangannya sendiri, bukan untuk membuatmu jatuh, tapi untuk membuatmu terbang ke arah yang belum pernah kau bayangkan. Wahai engkau yang sedang diuji, teruslah berjalan, karena ujian ini adalah tanda bahwa Allah mencintaimu, dan cintanya tak akan pernah menyakitimu tanpa maksud yang suci. Jika Anda sedang berada dalam ujian berat, ingatlah, bukan karena Anda lemah, tapi karena Anda sedang dibentuk menjadi jiwa yang lebih tinggi. Bagikan video ini kepada mereka yang mungkin sedang merasa ditinggalkan oleh hidup. Biarlah mereka tahu bahwa mereka sedang dicintai oleh langit. Dan jika Anda ingin menjadi lebih kuat dalam iman dan batin, tetaplah bersama kami. Karena di jalan sunyi inilah kita menemukan arti dari cinta ilahi.